Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Karim selaku dosen dari Kultur and Network dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah saya hari ini dikasih kesempatan untuk presentasi di depan teman-teman terkait culture budaya yang ada di lingkungan yang saya kerja. Baik, akan saya mulai. Jadi kultur di perusahaan kami adalah akhlak, akronim dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Baik, amanah sendiri adalah memenuhi janji dan komitmen kepada tenan tentang penanganan komplain. Kalau di perusahaan saya itu kan terkait dengan ada semacam komplain tenan, terus ada aplikasi juga yang kita share ke ke tenan itu terkait komplain yang notabene memudahkan untuk tenan itu komplain. Jadi di saya ini bagaimana mewujudkan amanah itu, yaitu menempati janji dan komitmen terhadap tenan tentang penanganan komplain. Jadi misalkan si tenan itu komplain sesuatu terhadap apa yang mereka inginkan, kita berusaha menempati dan melayani komplain-komplain tersebut. Terus bertanggung jawab terhadap setiap keputusan yang dibuat secara pribadi dan tim. Jadi biasanya kami di level manajerial itu biasanya itu sering membuat keputusan-keputusan yang terkait dengan yang diberikan manajemen. Jadi seandainya kita dapat keputusan tersebut dan sudah dikesepakati oleh tim, ya kita berusaha untuk memenuhi dan menjalankan keputusan yang diambil secara tim. Berperilaku jujur dalam setiap aktivitas dan berupaya menjadi role model. Kalau nggak salah pernah dulu Pak Karim itu memberikan mata kuliah terkait bagaimana diri kita itu menjadi role model. Artinya kalau kita berintegritas, jujur, bertanggung jawab, itu secara langsung teman-teman yang di bawah kita maupun di level yang sama itu biasanya akan mengikuti karena perilaku kita. Yang kedua adalah kompeten. Kompeten adalah program sharing knowledge secara berperiodik kepada tim untuk meningkatkan kompetensi. Biasanya kalau di kami itu ada seminggu atau maksimalnya itu sebulan sekali itu terkait sharing knowledge. Biasanya kalau di saya itu saya mewajibkan suatu unit satu ke unit yang lain itu untuk membuat presentasi, di mana presentasi tersebut bisa memberikan pembelajaran kepada tim yang satu dengan tim yang lainnya. Program Smart Talk itu dilakukan per triwulan, coaching, terus sharing ya. Jadi biasanya saat per triwulan itu biasanya ada, kalau saya itu ada semacam Smart Talk. Jadi kalau saya pribadi itu Smart Talk itu belum tentu itu terkait orang itu jelek atau kita mau memberikan punishment terus kita panggil. Kalau saya biasanya itu Smart Talk justru malah mencari atau menggali
potensi apa yang dipunyai dari seseorang tersebut. Jadi dengan adanya kita menggali dari orang tersebut, kita dapat peluang, oh orang ini tepatnya mau ditaruh di mana, orang ini mau kita jadikan di unit apa, terus yang bisa membantu untuk operasional pekerjaan kita. Ketiga, membantu program kerja, monitoring, dan to-do list kepada setiap tim. Jadi memang sudah menjadi budaya dari kami juga, setiap 1 minggu sebelum kita melakukan aktivitas itu, kita biasanya membuat semacam to-do list atau COE. Kalau di saya namanya COE, Calendar of Event. Jadi 1 minggu sebelum itu dilaksanakan pekerjaan, biasanya kita udah berikan apa yang mau kita kerjakan, terus kita upload di diarium biasanya. Nah, setelah itu kita monitoring setiap harinya, secara periodik itu kita monitoring pekerjaan ini apakah sudah done atau masih in progress ataupun masih dalam proses. Berikutnya, harmonis. Harmonis adalah membangun soliditas tim dengan membuat program secara bersama. Jadi kadang di setiap biasanya 1 tahun sekali ataupun setengah tahun sekali, biasanya itu kita membangun acara secara bersama, bisa dalam bentuk gathering gitu, terus dikemas dalam suatu acara, biasanya dalam keadaan yang senang, terus happy, itu kadang bisa tercipta kreativitas yang di luar yang biasanya kita penat dengan kesibukan dan target-target yang sudah diberikan sama perusahaan. Selanjutnya, membangun budaya saling tolong-menolong sesama anggota tim. Biasanya ini kita lakukan saat salah satu contoh, misalkan ada teman yang sakit, biasanya kita jenguk. Yang kedua, saat ada teman yang ulang tahun, kita kasih selamat, kita buatkan acara, entah itu acara yang sederhana, diberikan kue apa gitu, terus kita ucapkan, kita selamat kita berikan selamat kepada teman tersebut. Selanjutnya, membangun budaya saling menghargai tanpa memandang sara, suku, agama, ras, antar agama. Berikutnya, loyal. Loyal menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan perusahaan. Ini kita lakukan biasanya saat kalau sedang dalam transformasi perusahaan, ya, biasanya suatu karyawan itu kalau entah itu dipindah dalam suatu unit atau dapat SK, entah itu di luar kota atau di luar instansi gitu, bahasa saya sering nyanyi lah, tapi kita harus tanamkan jiwa kursa, artinya kita itu harus menjaga nama baik atasan kita, terus menjaga nama baik pimpinan maupun perusahaan. Kalau saya pribadi itu saya pernah dinasihati sama atasan saya itu, kalau bisa begini Pak Mus, jangan sampai ada entah itu GM atau direktur itu sampai komplain ke atasan kita karena pekerjaan kita. Jadi gimana caranya kita berbuat semaksimal mungkin agar nama atasan kita itu tetap tidak ada komplain. Berikutnya, memberikan yang terbaik dari setiap individu bagi teman dan perusahaan.
dan semangat dan antusias dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diterima. Artinya setiap kita dapat tugas, dapat amanah yang diberikan sama perusahaan itu kita antusias. Artinya kita terima dulu, baru untuk langkah berikutnya itu pasti ada suatu pembelajaran, solusi. Kalaupun nggak bisa, kita bisa bertanya kepada tim atau ke teman yang lain. Berikutnya adaptif, itu menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan. Artinya di sini dalam suatu perusahaan itu perubahan itu adalah hal yang dinamis dan yang pasti. Saat kita dipindah di suatu unit atau bagian yang lain, kita harus siap karena di saat kita siap, disitulah diri kita itu pasti akan diberikan kemudahan. Berikutnya kita upgrade kemampuan secara mandiri mengikuti perkembangan. Apalagi zaman sekarang itu semua udah berbasis teknologi. Jadi banyak pembelajaran yang kita dapat, entah itu dari bertanya dengan teman, bertanya dengan saudara, ataupun kita bisa buka YouTube atau aplikasi-aplikasi lain yang dapat membantu menambah wawasan kita. Berikutnya, membangun budaya proaktif, kreatif, dan inovatif dalam pemecahan masalah. Kalau di kami kita bentuk tim inovasi ya Pak. Jadi tim inovasi itu setiap orang itu dalam 1 tahun sekali itu diwajibkan membuat suatu inovasi. Nantinya akan diberikan reward terhadap orang-orang yang sudah membuat inovasi dan kreativitas yang sudah mereka berikan. Yang terakhir adalah kolaboratif, membangun kesempatan kepada seluruh anggota tim untuk berkontribusi. Nah, biasanya ini kita lakukan karena membangun tim itu tidak harus dari atas lebih ke atas lagi. Artinya kita bisa berjenjang dari level yang atas sampai bawah tetapi tetap sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang sudah diberikan. Artinya seorang atasan juga harus open terhadap masukan-masukan yang sudah diberikan sama tim. Berikutnya terbuka untuk membangun kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Artinya dengan inovasi yang sudah teman-teman ciptakan itu akan bisa membuat opportunity di suatu unit tersebut untuk menambah peluang. Nah, terakhir membangun budaya sinergi sumber daya secara efektif dan efisien. Nah, dengan kita kuat secara tim, kuat secara kolaborasi, biasanya itu akan memudahkan seorang atasan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Misalkan kalau seorang atasan itu bisa mendelegasikan suatu tugas yang diberikan kepada suatu bawahannya, itu akan memudahkan dan akan memperlancar tugas-tugas yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Demikian Pak Karim, budaya yang ada di perusahaan saya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Pak Muhammad. Nah, gini, kalau misalkan untuk penyesuaian diri itu kira-kira dalam perusahaan Bapak itu berapa bulan, Pak? Untuk diadaptif. Baik, terima kasih Pak. Kalau di kita itu maksimal itu 3 bulan Pak. Bulan pertama